zaman ketika sarung tangan, sendok, penjepit makanan, dan berbagai peralatan modern sudah mudah ditemukan, ada satu hal yang masih bikin banyak orang heran saat melihat street food India. Kenapa begitu banyak pedagang yang tetap menggunakan tangan kosong untuk hampir semua aktivitas? Mulai dari mengaduk makanan, mencampur bumbu, mengambil bahan, sampai menyajikan makanan ke pelanggan. Yang lebih bikin penasaran, kebiasaan ini sudah sering mendapat kritik dari netizen seluruh dunia, tapi tetap saja bertahan sampai sekarang. Nah, yang menarik Lur, ternyata alasannya bukan cuma soal kebiasaan atau karena tidak punya alat. Di balik budaya street food yang sering dianggap jorok oleh orang luar, ada faktor tradisi, cara pandang terhadap makanan, kondisi ekonomi, bahkan alasan yang membuat banyak pedagang merasa metode lama jauh lebih efektif dibanding cara modern. Dan semakin dalam kita membahasnya, semakin terlihat kalau jawabannya jauh lebih rumit daripada yang dibayangkan kebanyakan orang. Disclaimer dulu Lur, kalau video ini dibuat untuk tujuan hiburan dan edukasi, tidak ada maksud menghina, merendahkan, atau menyinggung budaya, negara, maupun kelompok tertentu. Pembahasan ini hanya bertujuan untuk memahami fenomena yang sering muncul dalam konten street food dan media sosial. Kalau melihat dari luar, mungkin banyak orang berpikir kebiasaan menggunakan tangan kosong saat mengolah makanan sudah seharusnya ditinggalkan. Tapi bagi sebagian pedagang street food India, cara tersebut bukan sekedar metode memasak biasa. Mereka melihatnya sebagai bagian dari kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi selama puluhan bahkan ratusan tahun. Banyak pedagang belajar memasak langsung dari orang tua atau anggota keluarga mereka. Sejak kecil, mereka sudah terbiasa melihat makanan diaduk, dicampur, dan disajikan menggunakan tangan. Akibatnya, ketika mereka mulai berjualan sendiri, cara yang digunakan pun tetap sama karena itulah yang mereka kenal sejak awal. Di beberapa daerah, penggunaan tangan bahkan dianggap membantu seseorang memahami tekstur makanan dengan lebih baik. Mereka merasa bisa mengetahui tingkat kematangan adonan, kelembutan bahan, atau jumlah bumbu hanya melalui sentuhan langsung tanpa bantuan alat tambahan. Karena sudah berlangsung sangat lama, kebiasaan ini akhirnya dianggap normal oleh banyak masyarakat setempat. Sesuatu yang terlihat aneh bagi turis atau netizen luar negeri justru dianggap biasa oleh orang yang tumbuh di lingkungan tersebut. Perbedaan sudut pandang inilah yang sering memunculkan perdebatan di internet. Jadi salah satu alasan terbesar kenapa kebiasaan ini tetap bertahan adalah karena budaya dan tradisi yang sudah mengakar kuat. Bagi banyak pedagang, mengubah cara memasak berarti mengubah kebiasaan yang sudah mereka jalani hampir sepanjang hidup.
Selain faktor budaya, ada alasan lain yang membuat penggunaan tangan masih sangat umum ditemukan di banyak street food India. Jawabannya sederhana, yaitu kecepatan. Dalam satu hari, seorang pedagang bisa melayani puluhan bahkan ratusan pelanggan yang datang silih berganti tanpa henti. Ketika antrean mulai panjang, mereka harus bekerja secepat mungkin, mengambil penjepit, menggunakan sendok berbeda, atau mengganti sarung tangan berkali-kali dianggap memperlambat proses pelayanan yang sedang berjalan. Banyak pedagang merasa tangan adalah alat paling praktis yang mereka miliki. Tangan bisa digunakan untuk mengambil bahan, mencampur bumbu, membentuk adonan, sampai menyajikan makanan hanya dalam hitungan detik tanpa perlu berpindah alat. Faktor ekonomi juga ikut berpengaruh. Sebagian pedagang bekerja dengan modal yang terbatas, sehingga mereka berusaha menekan biaya operasional seminimal mungkin. Semakin sedikit alat yang digunakan, semakin sedikit juga biaya yang harus dikeluarkan untuk perawatan dan penggantian. Karena itulah, banyak pedagang tetap bertahan dengan metode lama yang menurut mereka lebih cepat, lebih murah, dan lebih efisien. Walaupun metode tersebut sering mengundang kritik dari penonton internet, mereka tetap memilih cara yang dianggap paling cocok untuk kebutuhan sehari-hari. Nah Lur, ini bagian yang sering membuat banyak orang salah paham. Ketika membuka media sosial, kita biasanya hanya melihat video street food India yang paling ekstrim. Semakin mengejutkan videonya, semakin besar peluang video tersebut menjadi viral dan ditonton jutaan orang. Karena itulah, banyak orang akhirnya menganggap semua pedagang street food India memiliki kebiasaan yang sama. Padahal kenyataannya, India adalah negara yang sangat besar dengan jutaan pedagang yang memiliki standar kebersihan dan cara kerja yang berbeda-beda. Ada juga pedagang yang menggunakan sarung tangan, memakai alat bantu, menjaga area masak tetap bersih, dan mengikuti standar kebersihan yang lebih modern. Hanya saja, video seperti itu seringkali tidak mendapatkan perhatian sebesar video yang mampu membuat orang terkejut. Media sosial memang cenderung menyukai hal-hal yang mengundang reaksi. Video yang membuat netizen berkata, "Kok bisa?" atau "Serius ini?" biasanya lebih mudah menyebar dibanding video yang terlihat normal dan biasa saja. Jadi ketika melihat konten street food viral, penting untuk diingat bahwa apa yang muncul di layar belum tentu mewakili keseluruhan kondisi yang sebenarnya. Seringkali kita hanya melihat bagian yang paling unik, paling kontroversial, dan paling menarik perhatian publik. Nah Lur, alasan kenapa banyak street food India masih mempertahankan kebiasaan menggunakan tangan kosong ternyata tidak sesederhana yang terlihat di internet. Ada campuran tradisi, kebiasaan turun-temurun, faktor ekonomi, dan kebutuhan untuk bekerja cepat yang semuanya saling berkaitan satu sama lain.
Di sisi lain, kesan bahwa semua street food India terlihat jorok juga tidak lepas dari pengaruh media sosial yang lebih sering menampilkan konten-konten paling ekstrim dan paling mengundang reaksi penonton. Semakin mengejutkan sebuah video, semakin besar peluangnya untuk viral dan muncul di beranda jutaan orang. Kalau menurut lu sendiri, gimana Lur? Apakah penggunaan tangan dalam street food masih bisa dipahami sebagai bagian dari tradisi? Atau menurut lu, sudah saatnya lebih banyak pedagang beralih ke cara yang lebih modern? Tulis pendapat lu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video menarik lainnya.